Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur atas segala kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu dianugerahkan dalam kehidupan kita. Masih ada nafas hidup, masih ada waktu untuk mendengar firman Tuhan yang memberi kekuatan dan menuntun perjalanan hidup kita di dunia ini. Saudaraku, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kami rindu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kami sadar kami manusia berdosa, minta ampun dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu terjadi kekeringan dan kelaparan yang hebat. Ishak, anak Abraham, bergumul. Ia berusaha mencari jalan keluar. Ishak berencana pergi ke Mesir karena menurutnya Mesir adalah negara yang besar. Tetapi Tuhan tahu persis apa yang ada di pikiran Ishak. Tetapi Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita, sehingga Tuhan meminta Ishak agar tidak pergi ke Mesir, tetapi Ishak pergi ke Gerar, karena di tempat itu Tuhan akan memberkatinya, sama seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepadamu Abraham, ayahmu. Ishak taat melakukan perintah Tuhan, sehingga mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Andaikan pada waktu itu Ishak tidak taat perintah Tuhan dan tetap pergi ke Mesir, tentunya tidak akan mengalami mujizat. Saudaraku, jika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, pastilah memiliki rencana dan semuanya mendatangkan kebaikan. Saudaraku, Ishak menabur di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kelaparan, masa krisis. Ayat 12 dari Kejadian pasal 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pada ayat 13. Saudaraku, meskipun di tengah krisis, di tengah kekeringan, kelaparan, Ishak berani menabur, menanam, dan akhirnya mengalami tuaian, bahkan menuai hingga 100 kali lipat. Saudaraku, pelajaran penting dari kehidupan Ishak bahwa pertama,
Ishak mengambil keputusan yang benar untuk taat mengikuti perintah Allah untuk tidak pergi ke Mesir. Yang berikut bahwa untuk bisa menerima berkat Allah di tengah-tengah krisis, Ishak melangkah maju dalam iman untuk menabur. Dan Tuhan memberkati pekerjaan tangannya sehingga menghasilkan tuaian yang melimpah. Saudaraku, di tengah pergumulan, di masa krisis, masa sulit, masa pandemi ini, firman Tuhan ini memberikan kekuatan. Kita diajak untuk melangkah bersama Tuhan dan mulailah menabur. Yakinlah Tuhan yang kita sembah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan memberikan hasil yang berlimpah atas segala pekerjaan kita, usaha kita, bahkan pendidikan dan pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mengakhiri persekutuan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mendengar firman Tuhan, kami melakukannya. Bapa, hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Secara pribadi bahkan seisi keluarga kami. Atas perjalanan yang kami lakukan, pekerjaan yang kami kerjakan, pendidikan yang sedang kami jalani, Tuhan semuanya memberikan keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan berkat-berkat seperti Ishak, kami juga menerima berlimpah-limpah atas semua yang kami kerjakan. Karena yakin Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami di tengah-tengah masa kesulitan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, terpapar oleh COVID atau penyakit lainnya di rumah sakit, di rumah masing-masing, kami tetap berdoa untuk saudara kami. Tuhan yang punya kuasa, punya mujizat, kiranya hadir di tengah mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat kesembuhan itu terjadi. Yang bergumul karena duka cita yang mendalam, Tuhan menjadi penghibur sejati di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, inilah kami semua yang berdoa. Kami tetap memohon selamatkan umat-Mu, selamatkan bangsa kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat memasuki hari baru. Kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita semua. Shalom.